Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Logika Haji, di pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang pattern dan recognition gitu ya. Kita akan membahas pola-pola yang memang di dalam kehidupan sehari-hari ini sering ada pola-pola itu dan memang bisa diteliti dan itu juga bisa menjadi salah satu dasar dari sistem kecerdasan buatan. Nah, pengertian teknik klasifikasi dan pengembangan pola ini atau disebut dengan TKPP ini adalah suatu alat untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam mesin yang cerdas ya, dan digunakan juga pada tahap pemrosesan data dan pembuatan suatu keputusan ya. Nah, TKPP ini adalah suatu ilmu mendeskripsikan atau mengklasifikasikan pengenalan dan pengukuran. Nanti kita akan jelaskan pola-pola dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Banyak sekali ya. Jadi bukan sekedar pola dalam sidik jari saja ya. Jadi dalam hampir semua hal itu bisa menjadi sebuah pola ya, dan itu bisa diteliti ya. Nah, terus pola ini adalah apa saja yang diklasifikasikan berupa himpunan, pengukuran, pengamatan atau juga dapat disajikan dalam notasi vektor atau matriks. Nah, dalam tugas klasifikasi ini sebuah pola dapat merupakan pasangan variabel x dan y gitu, di mana x-nya itu adalah vektor ciri dan y itu adalah label dari sebuah kelas. Nah, tekstur pola mungkin sudah sering ya kita lihat ada tekstur, kita lihat tekstur dari kain kan beda-beda jenis kainnya, atau mungkin tekstur kulit binatang, bulu binatang gitu, atau tekstur batu bata ya, atau tekstur bintang dan yang lainnya banyak sekali ya, atau mungkin juga tekstur tulisan tangan, tanda tangan itu berbeda. Nah, perbedaan itu bisa diterapkan. Mungkin dari segi sidik jari itu sudah tidak asing. Bahkan tekstur DNA setiap orang itu beda-beda ya. Jadi kita bisa mengetahui apakah dia itu turunan orang itu atau bukan, itu dilihat dari tekstur DNA-nya. Dan itu bisa diteliti. Malahan dalam kehidupan sehari-hari, suatu kecerdasan buatan, tekstur ya, itu sering kita pakai contohnya di dalam barcode pembelanjaan. Nah, itu dalam tekstur juga ya. Nah, di sana bisa membaca, memilih gitu, meskipun tidak dicantumkan data segala macam secara detail, tapi dalam tekstur itu sudah menyimpan suatu ciri ya, suatu ciri ketika dibedakan maka datanya akan muncul di sana. Nah, tekstur juga itu banyak ya, seperti tekstur kunci gitar, tekstur tapak kaki binatang, banyak banyak sekali hal itu, dan itu bisa dibedakan ya, bisa diteliti dan bisa menjadi sebuah dasar sebuah penelitian. Nah, contoh lain ya mungkin itu secara fisik ya, secara fisik. Bahkan ketika saya bicara, bersuara itu ada polanya ya. Ada polanya, ada suaranya, ada signalnya, atau mungkin juga ada amplitudonya. Nah, itu setiap orang berbeda-beda ya. Meskipun orang kembar kadang-kadang suaranya beda, polanya beda ya. Bukan pola cara bicara atau intonasi bukan ya. Tapi hal-hal dalam musik juga berbeda ya, entah tinggi tinggi rendahnya nada atau apa, itu bisa dilihat dari pola tersebut. Atau mungkin juga kalau punya handphone ada pembuka kunci dengan wajah, itu lewat pola wajah, atau mungkin juga lewat retina ya, tentang sistem keamanan ya. Dan itu masuk ke sana, ke dalam sebuah pola. Apakah memang itu orang itu yang memang bisa masuk ya, bisa masuk dalam sistem keamanan biometrik gitu ya. Contohlah ketika kita masuk dalam sebuah ruangan dan ruangan itu memiliki sistem keamanan ya, sistem keamanan yang terbaik itu adalah retina mata ya, karena tidak mungkin dicopot dan diminta atau dipinjamkan ya. Kalau sidik jari mungkin bisa saja ya, bisa saja dimanipulasi entah lewat plaster atau lewat apa, suara juga bisa direkam atau wajah juga bisa difotokan gitu ya, kecuali yang pakai biometrik yang 3 dimensi itu agak sulit ya, kecuali pakai patung juga tetap masih bisa ya. Nah, kalau retina itu agak sulit tapi tetap ada bisa gitu, ada alatnya ya. Cuman yang namanya teknologi sistem keamanan sebagaimanapun amannya tetap saja ada kelemahan. Jadi mereka antara penjahat dan pengaman mereka saling bertarung ya. Paling istilahnya kalau bahasa Sunda itu pinter-pinter ya. Yang mana yang terpintar, yang itu yang membobol, antara sama halnya seperti antara antivirus dan virus itu sendiri ya. Dan itu sistem keamanan. Polanya itu seperti apa? Dan itu bisa bisa diteliti gitu ya. Nah, terus apa itu kelas dalam pola? Nah, ini kelas pola ini dikategorikan merupakan himpunan pola yang memiliki atribut tertentu.
Jadi kumpulan dari beberapa objek yang identik atau mirip, ya, mirip. Contohnya ini ada font huruf T. Si T ini beda-bedanya antara font dari T Times Roman, Arial, atau juga Kolibri dan segala macam itu beda-beda. Tapi mirip itu adalah huruf huruf T ya. Terus selama proses pengenalan objek ini dimasukkan ke dalam kelas tertentu ya. Dan biasanya kelas ini ada algoritmanya ya. Jadi teori algoritma atau sistem dalam meletakkan pola-pola ke dalam kategori itu kebanyakan itu pakai algoritma seperti algoritma tetangga terdekat ya, atau network ya. Terus menemukan hubungan suatu pola terhadap pola-pola sebelumnya ya. Jadi biasanya contohlah ada suatu kejahatan ya. Nah, suatu kejahatan itu biasanya kejahatan yang pembunuhan berantai. Nah, pembunuhan berantai terjadi biasanya ada penusukan atau pembacokan ya. Pembacokan. Contohnya ada begal. Begal itu sering beroperasi di daerah itu gitu ya dengan mengambil motor dengan memakai menodongkan celurit ya, celurit atau pembacokan segala macam dan itu menjadi sebuah pola ya, menjadi pola. Tempatnya di sana, terus senjata yang dilakukan yang dipakainya itu berarti orangnya itu adalah orang yang sama. Dan itu bisa menjadi sebuah kesimpulan kecerdasan buatan gitu ya. Dan tidak mungkin orang yang berbeda. Biasanya kalau orang berbeda mungkin caranya akan berbeda pula ya. Nah, belajar membedakan pola ini dianggap penting terhadap latar belakangnya. Biasanya ada mata kuliah forensik ya. Digital forensik itu sama, ada hubungannya dengan sistem pola ini ya. Nah, terus persepsi manusia, ini manusia telah dianugerahi kemampuan untuk menerima rangsangan indera dari lingkungan dan memberikan aksi terhadap apa yang diamati. Contohnya mengenali wajahnya. Jangankan orang dewasa, anak kecil pun kadang sudah beberapa bulan mereka sudah kenal dengan wajah orang tuanya gitu ya. Ketika diberikan ke orang lain mereka akan nangis. Itu karena memang sudah dianugerahi pengenalan wajah gitu ya. Terus memahami kata yang diucapkan. Ya. Kadang suara juga bisa dikenali gitu ya. Nah, terus membaca tulisan tangan. Nah, ini tulisan tangan bukan tulisan dokter ya. Kadang-kadang tulisan dokter juga itu memang mempunyai kode tertentu ya supaya memang cuman orang itu yang atau seorang farmasi yang mengerti tentang resep-resepnya gitu ya. Itu lebih ke rahasianya ya. Nah, tulisan tangan ini juga memiliki suatu ciri khas. Setiap orang kadang-kadang tulisan tangannya itu berbeda-beda. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang biasa gitu ya. Dan itu mempunyai ciri ya. Kadang-kadang tulisan tangan si ini itu lebih tertekan, ada yang menekan gitu, ada tulisan tangan yang memang agak anggang gitu ya. Dan itu beda-beda. Jadi polanya beda-beda. Makanya tulisan tangan seseorang itu bisa dibedakan ya. Polanya seperti apa? Setiap orang itu unik gitu ya. Malahan jangankan orang lain ya yang berbeda wajah, orang kembar juga itu polanya berbeda ya. Meskipun wajahnya hampir sama, mungkin sifatnya pasti akan berbeda ya. Mungkin pola sifatnya ini mah pemarah, kalau yang ini sifatnya yang ini periang gitu ya. Itu adalah sebuah pola. Nah, terus tugas kita ini menjadikan mesin komputer memiliki kemampuan yang mirip dengan manusia gitu ya untuk membedakan hal-hal tersebut ya. Terus bisa juga entah itu membedakan tulisan tangan, membedakan makanan yang segar dari baunya dan segala macam. Dari itu panca indera ya. Dan hampir semua hal yang bisa diketahui oleh manusia itu bisa dibedakan oleh komputer. Contohnya pengenalan wajah mungkin pakai kamera, apa yang diucapkan mungkin pakai mic gitu ya untuk pembacaannya, atau tulisan juga pakai scanner, atau membedakan makanan segar dari sensor bau gitu ya. Dan banyak hal yang bisa dibedakan. Mungkin orang yang sering menggunakan microcontroller itu banyak sekali sensor-sensor yang memang bukan sensor panca indera saja, malahan sensor untuk gelombang pikiran juga itu sudah ada ya. Dan itu diketahui dengan pola ya. Nah, ini beberapa contoh aplikasi yang terkait dengan pola. Contohnya ada OCR, mungkin sudah tidak asing ya. Ketika menyeken sebuah kata itu akhirnya menjadi sebuah teks, itu pakai OCR atau Optical Character Recognition gitu ya. Ini hard writer-nya pendek untuk membaca sebuah gambar menjadi sebuah tulisan didokumentasikan. Terus ada juga biometrik yang tadi disebutkan seperti pinjar, terus ada pengenalan wajah atau juga suara dan yang lainnya gitu ya. Oke, Google segala macam itu banyak sekali. Terus ada diagnostic system. Nah, diagnostic system seperti
di dalam kesehatan. Ada seperti X-ray, ada ECG, atau mungkin juga banyak sekali ya, banyak sekali. Untuk sinyal sonar yang sering untuk mengecek kehamilan ya, dan banyak ya. Terus dalam segi militer, aplikasi ini seperti ATR atau Automated Target Recognition ya, atau Image Segment Analysis. Ya, ini lebih kepada fotografi satelit untuk memata-matai ya di sana. Nah, terus aplikasi pengenalan pola ini didasarkan pada domain permasalahannya. Nah, kalau berdasarkan permasalahan ada seperti biofarmatik ya, biofarmatik seperti aplikasinya sequence analysis. Contohnya di DNA itu menganalisis tentang pola DNA. Terus contoh di data mining itu ada searching for banyak manifold pattern gitu ya, atau banyak pola gitu ya. Poinnya untuk multidimensi space, biasanya untuk menganalisis data yang besar gitu ya, untuk memprediksi sesuatu yang ke depan yang akan terjadi. Terus dokumentasi klasifikasi. Nah, ini lebih kepada teks dokumen. Nah, ada dokumen tentang sejarah, dokumen tentang apa, itu gitu ya. Itu lebih kepada ada dokumen tentang olahraga, dokumen tentang bisnis, itu untuk klasifikasinya. Nah, terus ada dokumen image analysis. Ini lebih kepada pembacaan gambar ya. Seperti contoh alfanumerik, karakter kata, dan yang lainnya. Nah, ada juga dari problem dari dunia industri. Nah, dunia industri seperti pada range image atau ketertarikannya, atau seperti defective nature of produk. Ini lebih kepada ketertarikan orang dalam produk tersebut ya. Atau dugaan multimedia, ini contoh seperti video klip ya. Ada video game, reaction, dan segala macamnya. Nah, terus seperti ada juga remote sensing ya, ini ada lebih kepada multi sectoral image atau juga spec recognition, ini lebih kepada suara ya. Nah, ada beberapa pendekatan pengenalan pola. Pertama ada template matching, ini berdasarkan template. Terus ada statistical, berdasarkan pada model statistik. Pola ini lebih kepada kelas yang diberikan. Juga ada juga struktural. Nah, ini kalau untuk struktural dipresentasikan oleh struktur formal seperti grammar, string, automata, dan yang lainnya gitu ya. Lebih kepada hal yang tidak statik ya. Jadi terus ada juga neural network. Ini mesin klasifikasi yang dipresentasikan pada sel neuron atau dari otak yang tadi disebutkan. Jadi pengenalan gelombang pikiran ya di sana. Nah, terus ada beberapa model pengenalan pola. Nah, ini contoh ada template matching. Nah, ini template matching seperti mempresentasikannya seperti dalam pixel, kurva, model. Terus ada tipikal kategori kriterianya seperti klasifikasi, error, dan segala macam ya. Nah, terus ada kalau dari sisi statistikal ini lebih kepada diskriminan function ya, function. Terus ada kalau dari sintaknya lebih kepada grammar, dan dari neural network lebih kepada fungsi ya, fungsi networknya. Nah, ada beberapa ciri. Nah, ini ada ciri adalah data apa saja yang dari pengukuran yang dapat diekstrak atau level rendah atau level tinggi. Contohnya dalam level rendah itu bisa membedakan antara warna ya, warna itu berbeda-beda, berat, tinggi gitu ya. Nah, kalau level tinggi ini seperti rasio skala ya, atau rata-rata gitu ya. Itu bisa dibedakan di sana. Terus seleksi juga ciri proses pemilihan input ke sistem pengenalan pola ini melibatkan dari sebuah pertimbangan. Nah, ini akan masuk ke dalam sisi algoritmanya ya di sana. Jadi pertimbangan polanya, contohlah pola jalan mana yang terdekatnya atau end colony mana yang terdekat. Nanti di sana akan dijalur ke pola. Contoh yang sering terjadi itu di dalam ketika kita mencari jalan lewat Google Map ya. Jalan mana yang paling cepat gitu ya, yang tidak ada hambatannya, itu langsung menentukan polanya mana yang terbaik, jalan mana yang terbaik ya. Nah, terus ada beberapa vektor. Ciri adalah kombinasi dari sejumlah D, ciri yang dinyatakan pada bentuk vektor kolom dimensi D. Nah, ruang ini cirinya ada ruang D dimensi ya.
yang teridentifikasi dari ciri vektor. Terus plot ini terpencar, penyajian vektornya ke dalam ruang ciri. Ya. Mungkin ada X1, X2, X3 itu lebih kepada sisi 3 dimensi. Nah, dalam vektor ciri itu ada X1, 2, 3, tapi kalau dalam ruang 3 dimensi, X-nya itu adalah X1, XY, ya, kalau biasanya kan X1, X2, atau XYZ itu kalau dalam 3 dimensi, ya, itu lebih kepada tinggi, lebar, dan panjangnya. Gitu ya. Terus, ciri yang kedua ini lebih kepada plot yang terpencar, ya. Lebih kepada klasifikasi yang terpencar, ini dalam 2 dimensinya. Ya. Jadi ada kelas 1 itu lingkaran hijau, itu ya. Kalau kelas 2 itu adalah tanda silang biru, sedangkan kelas 3 itu segitiga merah, ya. Yaitu lebih kepada ciri pola dari sebuah klasifikasi, ya. Nah, ketika direpresentasikan sebuah pola, diklasifikasikan berdasarkan representasi pola. Contoh di dalam sebuah data, gitu ya, sebuah data itu ada bulat dengan data-data seperti ini. Nah, ada bulat merah, biru, terus ada segitiga merah, hijau, ada segi 4 biru, hijau, dan merah, gitu ya. Nah, ada 3 warna dengan 3 bentuk. Nah, maka kalau diklasifikasikan, masing-masing ada bulat, segitiga, dan segi 4 itu ada di setiap warna. Entah itu merah, entah itu biru, dan hijau, gitu ya. Tapi kalau diklasifikasikan menurut bentuknya, maka warnanya akan berbeda-beda, tapi bentuknya akan sama. Ya. Dan itu klasifikasi mana yang akan dipakai. Jadi representasi mana yang akan dipakai, gitu ya. Dan itu menentukan. Jadi kadang-kadang klasifikasi mobil, ya. Nah, mobil jenis sedan, tapi mereknya beda-beda, gitu ya. Terus jenisnya beda-beda, gitu. Dan terus ada klasifikasi sesuai dengan mereknya, ya. Kalau yang tadi sesuai dengan jenisnya, kalau sekarang ada sesuai dengan mereknya. Jadi kadang-kadang klasifikasi itu bisa di satu jenis mobil, tapi bisa diklasifikasikan banyak jenisnya. Nah, terus klasifikasi deskripsi. Klasifikasi ini adalah penetapan masukan ke dalam suatu kelas berdasarkan pada ciri. Nah, pengenalan adalah kemampuan untuk mengklasifikasikan. Deskripsi adalah suatu cara lain untuk klasifikasi di mana satu deskripsi struktural memasukkan atau diinginkan. Contohnya pelabelan sinyal atau ECG gitu ya, atau untuk bentuk QRS ya. Nah, secara statistik ada beberapa teknik pendekatan dari pola. Kalau statistik ini seperti pola pada model statistika probabilitas ya. Seperti memberikan kelas C gitu, atau mungkin juga saraf tiruan seperti meniru saraf manusia gitu, atau struktural sintaksis seperti hubungan timbal balik ya. Nah, terus contoh dari neural statistik dan struktural OCR. Nah, contohnya dalam huruf A. Nah, dalam huruf A ini kalau secara neural ya, ini kalau di dalam pixel kan maka akan seperti ini ya. Pixel kotak-kotaknya akan seperti ini. Tapi kalau secara struktural maka polanya mungkin akan seperti ini. Tanda panahnya akan seperti ini. Akhirnya terbentuk huruf A yang di bawah ya. Dan kalau dari neural ini dari segi segi pixel dasarnya seperti ini, tapi kalau diklasifikasikan juga, kalau dirincikan juga, maka terbentuk data ini yaitu dari kode-kode biner ya. Ada 0, kalau 0 itu berarti hitam, kalau ada 1 itu adalah putih ya. Bahkan terbentuk huruf A di sini ya. Ini kodenya ya di sana. Nah, kalau secara statistikal ini bisa lebih kepada hubungan X dan Y gitu ya, atau X ya tingginya, tinggi rendahnya ya, atau lebih kepada horizontalnya, line-nya gitu ya. Terus pendekatan statistik ini membandingkan grid per grid. Contoh ini di dalam sebuah huruf ini ada huruf A dan huruf B. Nah, huruf A ini ada 2 tapi beda jenis. Ya, mungkin yang ini ada Arial, yang ini Comic Sans gitu ya. Nah, ini membandingkan per gridnya. Jadi kalau Arial mungkin jenis
ketika dibinarkan ya, ketika dibinarkan maka ini ada 0 1 1 0 gitu ya. Dan sampai seperti ini akan bentuk huruf huruf A. Huruf A seperti ini. Tapi beda lagi dengan huruf A yang Comic Sans yang miring ya. Maka nolnya satu-satunya akan mengisinya agak miring. Berbeda lurus seperti ini, beda gitu ya. Nah, kalau B ini jumlah gridnya ini tidak sesuai ya, karena yang B ini dengan yang B ini hampir sama. Nah, terus apabila dibandingkan antara A dan B itu pasti akan beda jauh ya, akan beda jauh, sudah hurufnya beda, tapi dan juga pasti untuk kode binarnya juga akan berbeda per pixelnya gitu ya. Nah, kalau A yang Comic Sans ini akan seperti ini, kalau B yang Arial akan lebih lurus ya, lebih lurus seperti ini. Jadi akan membentuk seperti seolah-olah huruf huruf B di sini ya. Nah, tahapan itu dari pola itu memang menunjukkan seperti membentuk sebuah huruf ya, pola sebuah huruf dari sebuah pixel akhirnya bentuk sebuah huruf B atau huruf A gitu ya. Nah, tahapan teknik pengenalan pola ini pertama ada dua tahapan, ada learning proses mengambil pengetahuan, ada detection. Nah, waktu learning ini lebih besar, sulit belajar, tetapi sekali terpelajar sistem akan menjadi natural gitu ya, dan dapat menggunakan metode AI atau neural network atau machine learning. Nah, learning ini atau pembelajaran, bagaimana mesin ini dapat belajar mengenai tata aturan ya, seperti pakai supervisi learning ya, atau menyediakan label kategori untuk bobot masing-masing pola dalam data training, atau juga unsupervisi learning atau sistem pembentukan cluster pengelompokan secara alami ya. Nah, contohnya ada kelas yang tadi disebutkan klasifikasi versus clustering. Nah, klasifikasi yang tadi disebutkan jenis-jenisnya, kelas-kelasnya beda-beda gitu ya. Kalau klasifikasi ini lebih kepada kelas yang diketahui, kalau clustering lebih kepada kelompok yang tidak diketahui atau kebiasaan yang dinamai dengan kelas pertama gitu ya. Nah, contohnya klasifikasi. Nah, kalau klasifikasi ini ada huruf A dengan berbagai macam jenis bentuk, maka dikategorikan di klasifikasi ini adalah huruf A. Terus ada huruf B gitu ya, huruf B. Kalau clustering ini sama-sama angka 1, tapi beda bentuk ya. Ada angka 1 yang seperti ini, ada yang cuma lurus saja gitu ya. Maka diklasterkan, satunya ada yang berbentuk pakai garis bawah, ada juga yang biasa saja gitu ya. Dan itu perbedaannya gitu ya, perbedaannya. Kalau dikategorikan sudah jelas beda. Clustering itu beda jenis ya. Kalau klasifikasi itu beda jenis. Kalau clustering itu satu jenis tapi kadang-kadang beda pola ya. Nah, terus komponen-komponen sistem pengenalan pola ada berbagai macam. Terutama ada sensor, ada segmentasi, ada ciri ya, cirinya, terus ada pengklasifikasian dan pemrosesan akhir. Nah, contohnya kita mengecek mengecek seekor kucing ya. Nah, ketika kita lihat kucing, maka itu memakai sensor mata ya, atau sensor penglihatan. Nah, nanti disegmentasi, diekstrak cirinya, ciri-ciri kucing itu seperti apa. Ada bulunya atau ekornya panjang atau mungkin juga pendek gitu ya, ada bulunya panjang atau pendek. Nah, itu masuk ke dalam kelas apa. Kalau bulu panjang mungkin anggora, kalau pendek mungkin kucing kampung biasa gitu ya. Lalu diklasifikasikan seperti itu. Akhirnya terdapatlah sebuah pemrosesan akhirnya ya, akhir. Jadi kalau ciri-ciri seperti ini adalah kucing Angora, ciri-ciri ini adalah Persian ya, ciri-ciri ini adalah Peknos gitu, dan itu sesuai dengan klasifikasinya di sana ya. Meskipun satu jenis kucing tapi kadang-kadang beda klasifikasi. Nah, sensor ini menggunakan transducer seperti tadi, kamera, seperti penglihatan, mikrofon dan lain-lain. Sistemnya tergantung pada bandwidth, resolusi dan sensitivitas transducer gitu ya. Terus ada segmentasi, ini pola yang dipisahkan dengan baik, jadi tidak terjadi tumpang tindih ya. Jadi lebih kepada pembedaan pola-pola. Terus ada ekstraksi ciri, maka ciri-cirinya ini akan dipisahkan dari segmentasi yang tadi, dipisahkan seperti ciri telinga ya, ciri bulu, ciri apa gitu. Terus cirinya tidak berubah karena pengaruh translasi, rotasi dan pengklasan ya. Terus
Pengklasifikasi ini menggunakan vektor ciri memberikan mengklasifikasi ciri untuk kemudian ditetapkan dalam suatu kategori atau kelas. Akhirnya pemrosesan akhir dimanfaatkan hasil penetapan tadi, berhubungan antara memasukkan antara pola dan menentukan keputusan. Contohnya seperti ini, tomat itu masuk ke sayur atau buah. Kadang-kadang tomat itu sayur-sayuran, padahal disebutnya buah tomat. Ya. Nah itu bisa diklasifikasikan di sana. Ya. Nah terus contoh aplikasi yang pengenalan pola ini kalau di luar negeri sudah sering ya. Ini untuk menyortir iklan ikan menurut spesiesnya antara salmon dan sea bass gitu ya. Nah ini bisa di ciri lewat satelit, mungkin lewat sensor juga. Akhirnya itu bisa diketahui yang akan ditangkap itu yang mana ya. Nah analisis masalahnya ini kalau seandainya menggunakan kamera, sampel citra, ekstraksi ciri-cirinya seperti entah itu pakai panjangnya seperti apa, ikannya itu cahayanya seperti apa, lebarnya, jumlah bentuk siripnya, posisi mulutnya gitu. Karena beda-beda ya. Antara ikan mas dengan ikan koi itu hampir sama, tapi ternyata beda gitu. Kalau ikan koi itu lebih panjang, ikan mas itu lebih pendek gitu ya. Dengan bentuk kepalanya juga berbeda. Dan itu bisa masuk ke dalam ciri-ciri di sana. Nah, terus ada processing, digunakan segmentasi. Nah, ini untuk memisahkan ciri ikan yang lainnya latar belakang, contoh pengekstraksikan ciri. Nah, ciri salmon itu seperti apa, atau ciri koi yang seperti apa, ciri emas seperti apa gitu ya. Kemudian dibuatlah sebuah keputusan ya. Lalu diklasifikasikan. Maka pilihan panjang ikan itu memungkinkan perbedaan spesies yang antara salmon dan sea bass gitu ya. Terus ambil pencahayaan lebar ikan, kemungkinan ciri yang lain ya. Contohnya pencahayaan lain dari sisi cahayanya atau warnanya gitu ya. Nah, terus ada polanya ya, pola konsep dasar. Nah, ini berdasarkan vektor yang tadi ada x 1 2 3 dan xn gitu ya. Ini lebih kepada perhitungannya gitu ya. Vektor ini dihasilkan dari pengamatan dan pengukuran ya, yang tadi. Jadi kalau ikan itu panjangnya seperti apa, lebarnya seperti apa, polanya seperti apa, jalan itu lebih pendek kemana, lebih gampang kemana, lebih cepat kemana, itu lewat polanya. X itu adalah sebuah titik dari ruang vektornya. Nah, tidak ada, jadi hidden state ini tidak dapat diukur secara langsung. Kalau untuk pola hidden state ini sama dengan terdapat pada kelas yang sama. Nah, Raxia ini mendesain cluster decision rule X ke Y gitu ya. Q itu X ke Y menentukan hidden state berdasarkan pengamatan. Nah, contohnya seperti ini. Tinggi seseorang itu bisa apa ya? Bisa diukur dengan jarak lebar ya. Mungkin kalau dari rumus Pythagoras juga itu bisa ya. Nah, himpunan hidden state juga itu X HJ ruang vektor R kuadrat ya. Nah, training example-nya yang hampir sama seperti pola-pola yang tadi, ini dalam seperti rumus Pythagoras yang hampir sama itu ya. Nah, kalau lebar di sini maka tinggi x kuadrat itu atau x2 itu bisa diketahui ya. Kalau melihatnya dari sini gitu ya. Dan ini clustering ini bisa bisa dicek, bisa dipisahkan ya. Nah, contoh lain ini adalah clustering idealnya pada batas keputusan terbaik untuk menunjukkan pada G dan B, di mana untuk memberikan unjuk kerja pada optimum namun lebih rumit. Biasanya ini adalah algoritma untuk tetangga terdekat ya, network gitu ya. Nah, ini bisa diklasteringkan, dibacakan mana yang terdekat, kumpulan mana yang paling banyak atau mana yang akan kita tangkap gitu ya. Nah, sedangkan pencatatan pada pengenalan pola, pertama ada koleksi data, pemilihan ciri, pemilihan model, pelatihan training, evaluasi dan testing gitu ya. Nah, koleksi data ini pemilihan ciri, pemilihan model, sampai evaluasi dan stok gitu ya. Nah, terus aplikasi pengenalan pola ini banyak sekali ya yang tadi disebutkan seperti image segmentation, terus ada computer vision, seismic analysis untuk gempa, terus ada radar signal, klasifikasi, ada pendeteksi wajah, ada lisensi plate recognition, ada spek untuk bicara, ada fingerprint, ada karakter recognition atau medical diagnosis ya.
Nah, baik itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.